Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Oktaviana Sari. Di sini tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan teman saya. Silahkan perkenalan, Mbak. Dan saya Mekalela Fajri. Kami di sini akan membahas mengenai tentang perpajakan. Di sini kami mengangkat tema PPh pasal 21. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan pajak itu, Mbak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Oh, ya, berarti semua orang itu dikenakan pajak. Dan bagaimana sih, Mbak, pengenaan pajak orang wajib pajak untuk orang yang berpenghasilan? Itu tidak, semua orang itu tidak dikenakan pajak ya. Namun seseorang itu dikenakan pajak bila mana telah memenuhi persyaratan atau ketentuan memenuhi wajib pajak itu. Yang telah memenuhi wajib pajak itu akan diatur dalam PPh pasal 21. Oh iya. Dan apa sih, Mbak, yang dimaksud dengan PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 itu pajak atas penghasilan yang berupa gaji atau upah dalam keadaan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Oh iya. Dan berapa sih, Mbak, minimal penghasilan yang dikenakan oleh pajak PPh pasal 21? Untuk minimal pajak orang pribadi itu 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan, Mbak. Oh ya, sangat banyak ya, Mbak. Berarti siapa saja, Mbak, yang wajib pajak yang termasuk ke dalam PPh pasal 21? Wajib pajak yang terdapat dalam pasal PPh pasal 21 itu: 1. Pegawai, 2. Orang yang menerima pesangon atau uang pensiun, 3. Bukan pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan seperti dokter, arsitek, atau pemain musik dan lain-lain. 4. Dewan komisaris atau dewan pengawas. Oh iya. Apakah ada pengecualian terhadap atau wajib pajak yang tidak dikenakan pajak PPh pasal 21 ya, Mbak? Ada, Mbak. Itu penjabat perwakilan diplomatik dan penjabat perwakilan organisasi internasional. Mbaknya ini kan sama-sama mahasiswa akuntansi ya, Mbak? Iya. Untuk pengenaan tarif pajak PPh pasal 21 itu bagaimana ya, Mbak? Untuk tarif pajak sendiri dilihat dari penghasilan. Penghasilan di bawah 50 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 5%, dan penghasilan di antara 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif pajak 15%, dan penghasilan di antara 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan penghasilan di atas 500 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Maaf ya, Mbak, malah keringannya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Kalau perhitungan pajaknya itu bagaimana ya, Mbak? Untuk perhitungan pajak PPh pasal 21 itu kita kan setiap bulannya itu mendapatkan gaji. Gaji itu kita tambahkan ke dalam tunjangan. Tunjangan itu seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan lain-lain. Itu dijumlahkan dan akan menghasilkan sebuah penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu penghasilan kotor. Nah, terus setelah itu kita kurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.
dan akan menghasilkan sebuah penghasilan neto atau penghasilan bersih. Itu nanti penghasilan bersih akan dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya itu PTKP itu tergantung ke dalam tanggungan kita masing-masing. Terus dikurangkan akan menghasilkan sebuah PKP. PKP itu penghasilan kena pajak. Setelah itu penghasilan kena pajak kita kalikan dengan tarif pajak. Tarif pajaknya menyesuaikan, dan setelah dikalikan akan memperoleh hasil dari pajak perhitungan PPh pasal 21. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Sekian pembahasan dari kami. Sebelum itu kami mempunyai pantun. Pak Rozak pergi ke pasar bersama Aminah membeli salad. Buat apa punya gaji besar kalau nggak pernah membayar pajak? Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bayar pajak sekarang. Tepat bayar pajak kehidupan aman, nyaman, dan tentram.